Bapak Ibu umat sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 1 tahun liturgi di dalam gereja kita sudah berakhir, dan pada hari ini kita mulai tahun baru dengan Minggu Advent yang pertama. Dan bacaan-bacaan pada hari Minggu Advent yang pertama ini mengajak kita untuk mempunyai sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Saya kira ini cukup gampang dipahami, khususnya di dalam situasi sekarang ini. Mengapa? Kita sudah berbulan-bulan melatih diri, bahkan harus membuat diri untuk berjaga-jaga supaya kita tidak terjangkit virus corona. Nah, saya kira banyak hal kita buat untuk berjaga-jaga. Pakai masker yang benar, cuci tangan, jaga jarak, jangan hadir di tempat kerumunan, dan seterusnya. Ini juga sikap berjaga-jaga. Sejak masa pandemi ini, saya sendiri selalu membaca Injil di tempat ini, harusnya di mimbar sabda. Tetapi itu dalam rangka berjaga-jaga. Ya. Mengapa? Kita berjaga-jaga supaya dalam Kompas atau Fajar selalu muncul tagar lindungi diri dan sekitar. Nah, hal-hal seperti ini, seperti sekarang ini, saya membaca Injil di sini, justru untuk masuk dalam sikap berjaga. Nah, berjaga tidak hanya dalam pikiran, tetapi harus dibuat di dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang dipesankan dalam bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu pertama Advent hari ini. Dengan Minggu Advent pertama ini, kita dibawa kepada persiapan diri bahwa Allah hadir. Allah tidak pernah meninggalkan manusia, dan Allah hadir di dalam segala zaman, yang dulu, sekarang, dan nanti. Maka penghayatan kita akan kehadiran Allah adalah penghayatan yang melingkupi seluruh kehidupan kita, baik yang dulu, sekarang, dan nanti. Sebagai orang berpengharapan, kita tidak bisa menantikan sesuatu yang tidak kita kerjakan hari ini. Kalau saya mau supaya kelahiran Tuhan ini sungguh mendatangkan keselamatan, maka keselamatan itu sudah harus saya kerjakan hari ini, bukan nanti. Nah, di sana letak pengharapan itu dalam iman kita. Pengharapan yang dikerjakan dalam hidup kita sekarang ini. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus meyakinkan kepada kita bahwa kita mempunyai banyak rahmat yang kita pakai untuk berpengharapan. Dan rahmat itu sumbernya dari Kristus sendiri yang telah lahir, yang telah hadir, yang telah bekerja, yang telah berkarya di dalam kehidupan kita. Tinggal apakah kita manusia menggunakan kemampuan atau kekuatan Kristus yang sudah hadir di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil muncul perumpamaan tentang penjaga pintu. Perumpamaan tentang penjaga pintu ini mau menyatakan kepada kita betapa pentingnya kembali lagi sikap berjaga-jaga. Hamba penjaga pintu itu hanya harus mempunyai sikap siap berjaga, siap siaga. Dan sebenarnya itulah gambaran hidup pengikut Kristus, hidup Kristen. Siap berjaga,
siap sedia. Nah, berjaga Bapak Ibu dan Saudara terkasih, berarti pada sekarang ini, setiap detik, setiap waktu kita melaksanakan secara baik kehidupan kita dengan sesama dengan alam ini, membangun kreativitas yang membawa kegembiraan bagi orang lain, bagi diri kita, dan kemudian juga kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat bagi banyak orang. Itulah berjaga. Baru saja kita mendengar beberapa hal yang tidak boleh kita anggap sepele. Ada bupati di Jawa yang hanya dalam jangka 3 hari terjangkit COVID langsung meninggal. Juga ada satu keluarga yang terjangkit semua meninggal dalam waktu-waktu beberapa hari yang lalu. Peristiwa besar lagi, terjadi pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah. Ya. Saya tidak mau masuk pada siapa yang membunuh, tetapi saya mau masuk pada kesiapan kita untuk, kalau mau dirumuskan seperti ini, menerima ajal atau kematian. Walaupun orang itu dibunuh, ya mungkin ini rumusan kurang bagus, tetapi kalau dari diri sendiri siap, telah siap dalam arti selalu setia mengerjakan, menanggapi dengan baik kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia akan memperoleh keselamatan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana yang membunuh? Pasti tidak masuk surga, kecuali kalau bertobat. Mengapa dikatakan pasti? Ya, dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan membunuh. Membunuh berarti melawan perintah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, selama masa Advent ini, kita diajak untuk menjadi orang-orang beriman yang berpengharapan. Berpengharapan. Dan pengharapan utama yang perlu kita bangun, khususnya di masa ini adalah, memang kita berpengharapan sambil melaksanakannya untuk menyambut kelahiran Tuhan, kedatangan Tuhan menyelamatkan kita. Dan di dalam harapan itu, kita juga hadirkan harapan kita untuk biarlah nenek corona ini pergi. Dan kita boleh dengan bebas, dengan gembira lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita yang banyak hal sudah kita tinggalkan. Tetapi kita juga diingatkan banyak hal yang juga tidak boleh kita kembalikan lagi setelah corona ini pergi. Misalnya, sebagai orang berpengharapan, mari kita semakin meningkatkan komunitas-komunitas keluarga yang selama masa pandemi ini terbangun lebih baik karena ada doa bersama, ada misa bersama di rumah, ada kehadiran bersama di rumah. Jangan kalau pandemi ini nanti hilang, hal ini dihilangkan. Jangan. Tetap dilanjutkan kekuatan-kekuatan komunitas-komunitas ini untuk kehadiran Tuhan di dalamnya, saling menguatkan, saling mendukung di dalam komunitas-komunitas kita. Pada hari apa yang lalu dia? Ada 2 kelompok yang rapat kecil di basement. Saya hadir dalam satu kelompok. Saya lihat dari jauh satu kelompok juga sementara rapat dengan semangat dan seterusnya. Lalu saya mendekati, saya sapa mereka, lalu saya mengatakan, ada satu yang kurang. Mereka bertanya, apa yang kurang, Pastor? Hampir lepas ini. Anda semua tidak menjaga jarak. Baru bertawa. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih,
kekuatan-kekuatan justru terjadi di dalam saling mengingatkan, di dalam kegembiraan-kegembiraan ini. Saya dan kita semua paham dan bisa mengerti bahwa banyak yang sudah jenuh. Tetapi kejenuhan ini mari kita semangati lagi dengan semangat pengharapan pada Advent pertama ini, bahwa kehadiran Tuhan akan selalu menyertai kita. Moga-moga dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan kesetiaan dan kesiapsediaan kita untuk berjaga, kalau mau dikatakan itu, dalam 1-2 bulan ke depan, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Penanganan COVID ini, vaksin, lalu kita boleh berkumpul kembali. Mengapa saya agak tekankan pada hari ini? Kelihatannya sudah banyak umat kita kurang sabar. Padahal kekuatan pertama untuk berjaga dalam arti pengharapan itu adalah kesabaran dalam menantikan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur untuk hari ini, kita persembahkan kepada Tuhan harapan-harapan kita, serta kita mohon kekuatan Tuhan untuk selalu dikuatkan, berjaga, berpengharapan dalam hidup kita. Semoga demikian.